Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Ummu Fayaza. Kali ini kita akan membuat ide jualan yang lagi viral banget. Rasanya enak banget dan pastinya semua suka. Dengan bahan yang ekonomis tapi rasanya tetap enak. Bagaimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langkah pertama, rebus air. Setelah mendidih, kita masukkan daun salam dan juga jahe agar tidak amis ya. Kita masukkan potongan ayamnya. Di sini saya pakai dada ayam saja. Kemudian kita rebus sampai ayamnya matang ya. Nah, ini ayamnya sudah matang dan sudah saya potong-potong. Lalu akan saya chopper dulu ya. Kita chopper sampai ayamnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ayamnya kita pindahkan pada mangkok yang lebih besar. Lalu kita siapkan 5 buah bakso. Saya pakai bakso ayam. Agar lebih mudah saya parut seperti ini saja ya, dengan menggunakan parutan keju. Kemudian kita siapkan daun bawang dan kita potong-potong. Kita campurkan potongan daun bawang dengan ayamnya, lalu kita masukkan 8 sendok makan tepung aci ya. Kemudian tambahkan garam, penyedap, dan sedikit gula agar rasanya lebih balance. Lalu kita aduk-aduk ya, seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Kalau dirasa terlalu sulit untuk disatukan, bisa kita tambahkan dengan sedikit air ya, agar adonannya ini lebih menyatu. Nah, kemudian kita kalau susah menggunakan centong atau spatula, bisa kita gunakan tangan bersih atau menggunakan sarung tangan seperti ini. Lalu kita siapkan mangkok dan kita masukkan kurang lebih 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu, ditambah 3 sendok makan tepung aci, serta tambah juga dengan 1 sendok garam, setengah sendok garam. Kemudian tambahkan dengan air dan kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kita tambahkan airnya itu secara bertahap ya, agar supaya hasil adonannya itu lebih halus dan tidak bergerindil gitu ya. Nah, kita tambahkan air cukupnya sampai adonannya itu kental. Lalu kita tambahkan pula 1 butir telur, tapi maaf, ini sebenarnya saya pakai 2 butir telur ya, tapi yang kerekot hanya 1, karena kalau 1 tidak masih pecah gitu, jadi saya tambahkan 1 lagi. Dan ini saya pakai 30 ml minyak, kemudian kita saring seperti ini ya, agar adonannya itu lebih halus. Kemudian kita siapkan teflon atau wajan anti lengket lah ya. Kemudian kita dadar seperti kita membuat kulit risol. Begini ya, sampai dibiarkan sampai matang atau sampai kulitnya itu agak mengering ya. Kemudian kita kalau sudah mengering, bisa kita angkat. Dan ini hasil kulitnya, mirip dengan kulit risol. Nah, kemudian kita siapkan terigu yang sudah dicairkan gitu ya, atau bisa kita gunakan sisa dari adonan tepungnya tadi ya. Nah, kemudian kita ambil 1 lembar kulit dan kita isi dengan ayamnya tadi seperti ini. Kemudian kita lipat supaya lengket dan ketika digoreng itu tidak lepas. Kita gunakan tepung larutan terigunya tadi sebagai perekat.
Karena di daerah saya sulit menemukan bubuk ngoyong, jadi tadi kita tidak pakai ya. Meskipun begitu, rasanya tetap enak. Lalu kita lipat dan kita gulung sama persis ketika kita membuat risol ya, tapi ini isiannya lebih banyak dan lebih padat seperti itu. Kalau misalnya dirasa kurang lengket, bisa kita tambahkan larutan terigunya agar lebih lengket itu ya, agar lebih merekat. Seperti ini hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Kita siapkan kulit, masukkan adonan ayamnya, kemudian kita beri perekat. Setelah itu kita lipat dan kita gulung. Nah, proses selanjutnya kita akan membuat kuahnya ya. Ini kita siapkan 500 ml air, kemudian ditambah dengan bumbu, ada gula merah, asam jawa, garam, dan juga lada bubuk. Kita masukkan bumbu-bumbu tersebut ke dalam air ya. Nah, agar supaya kuahnya itu lebih terasa asamnya, sebelum kita masukkan asam ini kita tambahkan dengan sedikit air dan kita bejek-bejek gitu ya, supaya keluar aroma asamnya. Nah, seperti ini sampai terbentuk air asam, baru kita masukkan. Setelah itu baru kuahnya itu sebelumnya kita tambahkan dengan kecap ya. Ini karena nggak ada kecap asin, saya pakai kecap manis. Lalu kita rebus sampai mendidih. Ini rasanya tuh enak banget, seger, manis, asam gitu. Nah, bener-bener enak dan emang hampir mirip dengan kuah cuko empe-empe, tapi ini lebih bening gitu ya. Selanjutnya kita potong-potong goyong yang tadi sudah kita buat ya, seperti ini. Sebelum digoreng, jadi kita potong-potong terlebih dahulu. Ini jadinya 12 piece ya. Kalau misalnya kita jual satu piece-nya itu 7.000, itu sudah untung banyak ya. Untuk resep lengkap dan harga jual cek di deskripsi boxnya. Setelah itu kita siapkan minyak. Setelah panas, kita masukkan potongan goyongnya dan kita goreng. Tapi ingat, ketika menggorengnya itu jangan langsung dibalik atau jangan diaduk-aduk ya, nanti bisa hancur. Jadi biarkan dulu sampai kulit bawahnya itu kering atau berwarna kecoklatan. Jangan dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik nanti itu lengket gitu loh, nanti akan hancur kalau langsung kita bolak-balik. Nah, ini kan kayak gini tuh lengket, jadi kita biarkan dulu sampai coklat seperti ini, baru kita balik. Kalau sudah coklat itu gampang, jadi dia udah nggak lengket, udah kokoh, itu baru kita balik ya. Cukup kita balik sekali aja, kemudian kita biarkan sampai warnanya itu kecoklatan, kuning kecoklatan gitu ya. Nah, baru kita angkat dan kita tiriskan. Baiklah, ini udah matang. Kita tambahkan potongan cabai dan kuahnya kita saring tadi ya. Tadi kita saring dulu setelah mendidih. Nah, ini kita siap coba ya. Bismillah. Masya Allah, enak banget, seger, gurih, ada dagingnya. Ya Allah, enak banget ini. Ya benar, makanya makanan ini viral dan laris banget. Apalagi dengan tambahan potongan cabai rawit, itu bikin tambah seger, pedes, enak banget. Kayaknya kalau jualan ini emang bakalan laris ya bun. Nah, kalau kita mau jual bisa kita kemas seperti ini. Kita tambahkan potongan cabai rawit pakai styrofoam dan kita tambahkan dengan kuahnya di dalam plastik. Bisa kita jual harga 7.000 atau
Sesuaikan dengan modal di daerah Bunda masing-masing. Selamat mencoba.